Sudah ketemu. Ya nanti kita berproses sambil kita juga bermain. Sudah saya sampaikan Pak Kapolda. Nanti Pak Kapolda yang memberikan penjelasan. Sebagai Ketua DPD PD Perjuangan. Ditanya terkait aliran uang nggak sih? Ya, ada beberapa lah yang ditanyakan. Termasuk aliran uang itu? Ya, Berapa aliran uang itu? nanti tanya penyidik aja kalau gitu ya. Itu dari Nyumarno atau dari Bupati? Nggak ada intinya, intinya kita sudah menjawab ya. Nanti bisa ke penyidik ya. Itu alirannya ke pribadi atau ke partai? Nanti aja tanya ke penyidik. Jadi kan ke pribadi atau ke partai kan alirannya kan? Guys, KPK sudah memberikan keterangan resmi terkait diperiksanya Mang Ono Surono siang tadi. Menurut keterangan juru bicara KPK, Mang Ono diduga menerima ijon proyek di Bekasi. Terhadap saudara OS selaku dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, penyidik mendalami terkait dengan dugaan aliran-aliran uang dari pihak tersangka saudara SRC selaku pihak swasta. Nah, ini penyidik mendalami mengapa pihak swasta selaku pelaksana proyek di Kabupaten Bekasi ini kemudian juga memberikan sejumlah uang kepada saudara OS yang mana kapasitasnya adalah sebagai anggota DPRD juga. Duh, Mang Ono kok bisa kieu sih? Padahal masyarakat Jawa Barat mulai membuka hati ke Mang Ono, mulai resep ke Mang Ono. Karena Mang Ono geus teu beberewekan deui nya nyerang Bapak aing. Tapi kecewa lamun misalkan ieu bener kok bisa sakelas Mang Ono anu geus teruji gitunya jadi anggota DPR RI tanpa celah, tanpa isu korupsi. Ayeuna menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kok bisa gitunya sampai diduga nerima ijon proyek di Bekasi. Anu mungkin ieu mah nya nilainya oge teu sabaraha. Mang Ono ke KPK tadi pagi hari Kamis. Apa hubungannya ya Mang Ono dengan kasus OTT Bupati Bekasi? Jadi kepo kita. Ini kasus OTT suap ijon proyek di Bekasi sampai ngegelinding kemana baik ini bola ya. Buset, sampai sebondoroyot diperiksain sama KPK. Alah, tambah rame jadi ini ya tontonan ya. Alah, Mang Ono ngapain ke KPK Mang Ono? Cager Mang. Ada. Warga solid itu kan kalau teriak ya solid untung kagak manggilin Bang Solidin ge. Kalau umpah apa ngejungkal juga ke belakang itu saking mencengangkan dengan kabar yang terbaru ya. Yang apa sih Mang Ono segala dipanggil dan diperiksa sama KPK. Katanya terkait kasus ijon yang melibatkan Bupati Bekasi ya. Oh. solid warga solid sampai beberoyotan itu buset ya pada singgelinding atu ya udah warga pantau terus ya entar kalau dapat info terbaru kabar-kabari Empo ya. Empo mau bobok cantik dulu ya soalnya udah mendengarkan kabar terbaru terkait SK SK Pak Deddy Mulyadi ya kan yang mau mengeluarkan terkait pelayanan rumah sakit yang kalau ada keluarga tidak mampu terkena menjadi korban penganiayaan biayanya mau ditanggung sama pemerintah Jabar tuh ya kan jadi kagak usah ada deposit ini segala berkunjung ke KPK buat diperiksa mah ke rumah sakit kalau emang sakit ya Mang Ono. Udah bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku se-Jawa Barat, Kang Ono Surono tidak pernah berhenti untuk terus mengevaluasi dan mengomentari kinerja Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi.
Dalam suatu kesempatan, Kang Ono menilai kinerja Gubernur Jawa Barat dengan 3 kata. Beliau mengatakan kinerja Gubernur Jawa Barat hanya 3. Yang pertama, bagi-bagi uang. Yang kedua, marah-marah. Dan yang ketiga, nangis. Saudara-saudaraku, apa yang menjadi statement Kang Ono, menurut saya ini adalah sebuah sindiran yang menurut saya kurang pas disampaikan oleh yang namanya wakil rakyat. Bagi saya sebagai warga Jawa Barat, mungkin seperti warga Jawa Barat yang lainnya, lebih baik menjadi gubernur yang marah-marah karena banyak aturan yang dilanggar. Lebih baik jadi gubernur yang marah-marah karena terlalu banyak korupsi. Lebih baik jadi gubernur yang marah-marah karena banyak kerusakan lingkungan. Lebih baik jadi gubernur yang marah-marah dan menangis karena karakter bangsa ini mengalami dekadensi yang luar biasa. Lebih baik seperti itu daripada gubernur yang hanya duduk di meja, atau menjadi gubernur yang ikonik, atau lebih baik daripada menjadi gubernur yang selalu mencari pencitraan. Bahkan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menurut saya lebih baik daripada gubernur ikonik yang selalu ABS, asal Bapak senang, yang ujung-ujungnya ketika terbongkar ternyata bobrok korupsi, bobrok ngingu istri muda, bobroknya dengan meninggalkan hutang atau kebobrokan lain. Menurut saya lebih bagus marah karena banyak penyimpangan, lebih bagus nangis karena banyak kerusakan lingkungan, daripada menjadi gubernur seremonial, gubernur ikonik, tetapi dia tersandung hal-hal yang justru merugikan keuangan negara. Kang Ono, saya berharap daripada sesumbar memberikan penilaian kinerja di media sosial dengan kata-kata yang provokatif, saya lebih suka Kang Ono duduk bersama dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sebagai anggota legislatif. Lakukan hak-hak sebagai anggota DPR. Jika ada kebijakan Gubernur Jawa Barat yang tidak sesuai, hak anggota DPR untuk menggunakan hak angket, hak anggota DPR untuk menggunakan hak bertanya, hak anggota DPRD untuk menggunakan hak interpelasi atau hak-hak lain. Oleh karena itu, bagusnya sebagai anggota legislatif, siapapun, termasuk Kang Ono Surono, saya lebih berharap berikan pendidikan politik yang sehat bagi generasi-generasi yang akan menggantikan Anda di masa yang akan datang. Mang Ono mengklarifikasi. Wah, rame nih ya. Ya, kita tahu bahwa kemarin ada kades yang mengaku ternyata dititah oleh Mang Ono untuk membuat pernyataan seperti di dalam video yang dipublikasi oleh Mang Ono di dalam media sosialnya. Ini menarik sekali ya, menjadi hangat karena Mang Ono berkata di situ, saya tidak pernah memberikan titah terhadap kades tersebut. Dalam hal ini menurut saya ya sah-sah saja Mang Ono untuk mengatakan seperti itu, untuk memperkuat argumentasinya, tapi masyarakat juga diperbolehkan untuk sama-sama menanggapi statementnya Mang Ono. Ya bisa saja masyarakat sekarang menilai Mang Ono, ya siapa sih maling yang ngaku, kan begitu. Tapi kita harusnya objektif juga ya. Dalam hal ini ya Mang Ono datang ke sana kan sebenarnya sebagai representasi rakyat, yang mana Mang Ono dipilih sebagai dewan
yaitu untuk mewakili rakyat. Ketika Mang Ono datang ke sana, ke Pasir Muncul, ya tentunya untuk menyerap aspirasi, untuk menerima laporan dari masyarakat terkait masalah apapun. Dan menurut saya tidak perlu juga membuat video seperti itu. Karena apa? Karena ya tadi, representasi Pemprov itu ya Mang Ono. Ya Mang Ono itu untuk menampung aspirasi.